Respon Shin Tae-yong ketika diremehkan Irak di laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengejutkan, begini alasan Como 1907 tidak mau rekrut Tom Haye dan juga pemain Indonesia. Bang Jae berpotensi tidak bisa ikut TC Timnas Indonesia. Shin Tae-yong antusias mainkan Maarten Paes, Kelvin Verdong dan Jens Raven melawan Irak. Nyimak beritanya sambil ngopi guys, dan biasakan nonton sampai selesai, agar tidak salah paham. Temanku yang baik hati, subscribe dulu, agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Respon Shin Tae-yong ketika diremehkan Irak di laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu media Irak, Win-Win, mengabarkan pelatih timnas Irak, Jesus Casas, akan memilih merotasi pemain saat bertemu Indonesia. Keputusan ini diambil karena Jesus Casas ingin mencoba lebih banyak pemain di skuad Singa Mesopotamia julukan timnas Irak. Jesus Casas ingin mencoba lebih banyak pemain, tentunya dengan memberikan mereka kesempatan menunjukkan kemampuan terbaik mereka, tulis Win-Win. Meski melakukan rotasi pemain, bukan berarti Irak tidak membidik kemenangan. Tim yang sempat mengalahkan Jepang di Piala Asia 2023 ini tetap menargetkan kemenangan atas timnas Indonesia. Selain melawan Indonesia, Irak juga akan berhadapan dengan Vietnam. Jesus ingin Irak menyapu bersih dua laga sisa di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan kemenangan, lanjut laporan tersebut. Sebetulnya gak heran juga, Jesus Casas berani melakukan rotasi pemain. Karena timnas Irak sudah dipastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sekaligus menyegel tempat di putaran final Piala Asia 2027. Setelah melalui 4 pertandingan di grup F, Irak berada di puncak klasemen dengan 12 angka dan tak mungkin tergeser dari posisi dua besar yang menggaransi tiket lolos ke babak selanjutnya. Saat ini, Irak unggul 5 poin dari timnas Indonesia di posisi 2. Keputusan Jesus Casas terkesan meremehkan Indonesia, karena dijadikan bahan percobaan. Akan tetapi keputusan pelatih Irak ini, seharusnya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh timnas Indonesia. Terlebih, timnas Indonesia membutuhkan kemenangan atas Irak demi memastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan melaju ke Piala Asia 2027. Jika menang atas Irak, Ragnar Oratmangun dan kawan-kawan sudah tak mungkin lagi tergeser dari posisi dua besar. Koleksi 10 poin membuat skuad Garuda kukuh di posisi 2, bahkan, timnas Indonesia bisa finish di posisi puncak grup F. Hal itu terjadi jika timnas Indonesia menyapu bersih dua laga sisa kontra Irak dan Filipina dengan kemenangan, sambil berharap Irak juga terjungkal lawan Vietnam di kandang sendiri. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga mengatakan dengan tegas akan menyapu bersih di dua pertandingan. Ketika disinggung tentang laga mana yang ia targetkan 3 poin, pelatih asal Korea Selatan itu dengan tegas menyatakan ingin menyapu bersih dua laga melawan Irak dan Filipina dengan kemenangan. Persiapan kami cukup baik, dan ada 2 pertandingan di Juni nanti. Saya akan pesan kepada pemain, menang di 2 pertandingan, tegas Shin Tae-yong. Terkait perpanjangan kontraknya sebagai pelatih, Shin Tae-yong mengatakan kemungkinan pada pekan depan akan bertemu Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Rencananya, ia akan memperpanjang kontraknya hingga 2027. Shin yang dikontrak menjadi nahoda Indonesia pada Desember tahun 2019 lalu, kontraknya habis pada Desember tahun 2023 silam. Setelahnya, PSSI memperpanjang kontrak pelatih 53 tahun itu selama 6 bulan ke depan dengan target lolos fase gugur Piala Asia 2023 Qatar dan Piala Asia U23 2024 Qatar sebagai syarat perpanjangan kontrak 4 tahun lebih lama. 2 target itu lalu dipenuhi Shin di mana ia membawa timnas senior lolos babak 16 besar Piala Asia 2023 dan membawa timnas U23 melaju hingga semifinal Piala Asia U23.
Karena memang Pak Erik banyak kesibukan jadi belum ada tanggal bertemu. Tapi, kemungkinan besar pekan depan akan bertemu Pak Erik, ujar Shin Tae-yong. Kontrak perpanjangan sampai 2027 saat ini belum resmi ditandatangani. Namun, secara verbal Shin mengatakan sudah ada kesepakatan dengan Erick Thohir. Ini memang belum ditandatangani, tapi memang sudah ada pembicaraan dengan Pak Erik bahwa akan terus bersama sampai tahun 2027, ujarnya. Lalu mengenai target baru, Shin Tae-yong mengatakan bahwa ia sama sekali tidak terbebani andaikan dalam kontrak baru nanti PSSI memberi target lebih tinggi kepadanya. Sebagai seorang pelatih, ia mengaku sama sekali tidak khawatir karena target baru dari PSSI nanti ia lihat akan selaras dengan tujuannya yang ingin memajukan. Untuk target, saya sama sekali tidak khawatir. Karena saya bekerja dan berjuang di Indonesia, ya, karena ingin mengembangkan sepak bola Indonesia. Kalau memenuhi syarat itu otomatis target akan ikut dan ini sudah ada pembicaraan dengan Pak Erik, ujarnya. Mengejutkan, begini alasan Como 1907 tidak mau rekrut Tom Haye dan juga pemain Indonesia. Sebelumnya, media asal Belanda sudah mengabarkan Tom Haye akan merapat ke Como 1907 seusai resmi pisah dengan SC Heerenveen. Namun, perwakilan pemilik Como 1907, Mirwan Suwarso membeberkan alasan timnya tidak mungkin merekrut Tom Haye untuk Liga Italia Serie A musim depan. Menurut Mirwan, pihak klub menilai Tom Haye tidak memenuhi standar klub untuk mengarungi Serie A musim depan. Tidak mungkin rekrut Tom Haye. Kami sudah melihat dia dan tidak memenuhi standar untuk mengangkat tim. Jadi pelapis mungkin bisa, tapi pelapis ketiga, kata Mirwan. Saat berpentas di Serie B, Como 1907 sempat berencana merekrut Tom Haye namun hal itu batal terrealisasi. Persaingan di Serie A jadi salah satu alasan gelandang 29 tahun itu tidak bergabung dengan klub berbasis di kota Como tersebut. Kami pernah melihat Tom Haye karena cocok di Serie B. Tapi untuk ke Serie A belum tentu jadi kami belum berani. Venezia juga akan melakukan hal serupa jika lolos ke Serie A tentu mencari pemain baru juga. Kalau tidak mereka bisa turun lagi ke Serie B, ujarnya. Jadi begini ya, alasan tidak mendatangkan Tom Haye karena tempat untuk gelandang dengan tipe serupa sudah penuh. Setidaknya ada 5 pemain dengan posisi yang biasa ditempati oleh Haye di lapangan hijau, mereka adalah Alessandro Belemo, Daniele Baselli, Ben Lassincone, Matthias Braunoder, dan Oliver Abdilgaard. Ini membuat Tom Haye dinilai kurang prospektif untuk Como. Tapi kami masih kekurangan pemain nomor 8 dan 10 yang harus dinamis serta agresif. Sedangkan Tom sendiri bukan tipe seperti itu karena kami butuh permainan pressing. Tom tipe pemain quarterback dengan umpan akurat dari belakang, bukan tipe pemain pressing. Jadi secara sistem tidak sesuai dengan permainan kami, ucapnya. Lebih lanjut, Mirwan Suwarso juga mengatakan, Como 1907 sama sekali tidak memiliki rencana mendatangkan pemain Indonesia. Ada beberapa alasan, mengapa Como 1907 tak mau datangkan pemain Indonesia. Yang pertama adalah, terkait kesiapan pemain, Mirwan Suwarso menegaskan bahwa Como 1907 hanya akan mendatangkan pemain yang siap tempur di kompetisi tertinggi Italia. Kedua adalah demi kebaikan pemain Indonesia sendiri. Mirwan Suwarso khawatir pemain tersebut bakal kesulitan bersaing dan tak mendapat menit bermain. Kami baru promosi, di saat promosi ini kami harus mencari pemain yang siap tempur dan bisa main di Serie A. Dilihat dari evaluasi data, pemain Indonesia kalau masuk ke klub kami pasti akan jadi cadangan bahkan mungkin tidak main sama sekali, ngapain? Itu kan merugikan pemainnya juga merugikan klub jadi kekurangan slot untuk pemain, kata Mirwan Suwarso. Meski begitu, Mirwan Suwarso mengungkapkan solusi terbaik yang bisa dilakukan. Solusi tersebut yakni mendatangkan pemain Indonesia namun ditempatkan di tim junior. Hanya, hal ini juga bukannya tanpa kendala, menurutnya, pemain Indonesia kerap kesulitan beradaptasi bila sendiri,
sehingga Como 1907 mau tak mau harus mendatangkan beberapa nama sekaligus dan itu akan menguras slot pemain asing yang ada. Nanti kalau kami sudah matang, mungkin bisa mendatangkan pemain Indonesia untuk ditaruh di tim junior. Biar bisa berkembang sebelum dapat masuk ke tim utama, tetapi dari pengalaman di Garuda Select, pemain Indonesia apabila keluar negeri susah beradaptasi kalau sendirian. Berarti mereka harus berdua atau bertiga, kalau mereka datang berdua atau bertiga habis langsung slot pemain asing kami, ujarnya. Sementara itu, Como 1907 sukses promosi ke Serie A setelah finish di peringkat kedua Serie B tahun 2023 sampai tahun 2024. Como 1907 tercatat meraih 73 poin dari 38 laga, poin tersebut terpaut 3 poin dari Parma yang menempati puncak. Como 1907 lalu berjarak 3 poin dari peringkat ketiga, Venezia yang merupakan klub JIZES. Sintayong antusias mainkan Maarten Paes, Kelvin Verdong dan Jens Raven melawan Irak. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong sudah tak sabar ingin turunkan 3 pemain naturalisasi Maarten Paes, Kelvin Verdong dan Jens Raven untuk laga timnas Indonesia vs Irak dan Filipina. Namun, di sini Sintayong sangat berhati-hati untuk bisa memastikan ketiga pemain tersebut. Secara singkat, pelatih 53 tahun itu hanya meminta doa agar ketiganya bisa segera memperkuat timnas Indonesia. Jadi saya tidak bisa kasih jawaban pasti, karena harus hati-hati. Memang sudah sumpah Maarten Paes tapi harus kita lihat dulu nanti, situasi dan kondisinya di akhir bulan Mei, ujar Sintayong. Tentu saja saya sangat berharap, Maarten Paes, Kelvin dan Jens ketiganya bisa bermain, jadi mohon doanya dari fans sepak bola Indonesia agar ketiganya bisa tampil di bulan Juni nanti, lanjutnya pelatih asal Korea Selatan ini. Sekadar diketahui, Maarten Paes sudah resmi menjadi warga negara Indonesia pada Selasa, tanggal 30 Mei tahun 2024. Namun, kiper 25 tahun itu masih harus menunggu hingga akhir bulan Mei nanti. Hal yang ditunggu bukan perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI, melainkan keabsahannya membela skuad Garuda di depan pengadilan arbitrase olahraga CAS. Legalitas Maarten Paes membela timnas Indonesia diragukan karena pernah membela timnas Belanda U21 di kualifikasi Piala Eropa U21 di usia yang telah menginjak 22 tahun. Sementara itu, Kelvin Verdong dan Jens Raven, diharapkan kedua nama ini sudah mengambil sumpah pekan depan. Jika benar mengambil sumpah pekan depan, keduanya tinggal menjalani proses perpindahan federasi yang biasanya memakan waktu tidak sampai 1 minggu. Dengan begitu, keduanya pun siap turun di laga timnas Indonesia vs Irak dan Filipina. Kembali lagi, harapan Sintayong dan juga harapan kita sebagai pecinta timnas Indonesia, semoga semuanya diberi kelancaran. Dan kita sama-sama akan menjadi saksi, debut mereka bertiga di timnas Indonesia. Bang Jay berpotensi tak bisa gabung TC Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia melawan Irak dan Filipina. TC Timnas dan playoff promosi bersamaan, nasib JIZES tanda tanya TC Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 berbarengan dengan laga playoff promosi Serie A sehingga kemungkinan memengaruhi kedatangan JIZES. Bek tengah timnas Indonesia itu terdaftar di klub Venezia yang menempati peringkat ketiga Serie B. Dengan demikian Ileoni berhak mengikuti playoff promosi ke Serie A bersama dengan 5 klub lainnya yang menghuni peringkat keempat hingga ke-8. Berbeda dengan Parma dan Como yang mendapat jatah lolos otomatis, Venezia dan 5 klub lain harus berebut 1 tiket menuju Serie A musim depan. Venezia yang finish di peringkat ketiga pada musim reguler Serie B mendapat jatah langsung lolos ke semifinal playoff bersama dengan Cremonese yang menempati peringkat keempat pada musim reguler. Sementara 4 klub lain yakni Catanzaro, Palermo, Sampdoria, dan Brescia harus menjalani laga playoff sejak babak pertama. Venezia kelak akan bertemu dengan pemenang laga antara Palermo dan Sampdoria. Jadwal babak pertama playoff perebutan tiket Serie A akan dimulai pada tanggal 17 Mei.
Sementara jadwal semifinal playoff yang melibatkan Venezia akan berlangsung pada tanggal 20 Mei, jika Venezia bisa menang, maka akan menjalani laga final playoff yang berlangsung tanggal 30 Mei dan tanggal 2 Juni. Pertandingan final playoff tersebut bersamaan dengan rencana pemusatan latihan timnas Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menyatakan skuad Merah Putih bakal mulai berlatih jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 pada tanggal 27 Mei. Timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada tanggal 6 Juni dan Filipina pada tanggal 11 Juni. Keberadaan Izes dinilai bakal menjadi tambahan kekuatan tim yang signifikan di tengah kebutuhan poin skuad Garuda demi lolos ke fase selanjutnya. Izes yang baru punya 2 caps di Timnas Indonesia sudah menunjukkan pesona di lini belakang saat turut mengalahkan Vietnam pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung Maret lalu. Jika tidak cedera, Izes kemungkinan bakal datang terlambat ke TC Timnas Indonesia karena harus membela Venezia terlebih dahulu. Postback tengah Timnas Indonesia terbilang cukup sesak dan penuh persaingan lantaran keberadaan Izes, Rizky Ridho, Jordi Amat, Elkan Bagot, dan Justin Buchner. Selain itu Nathan Chuaon dan Sandy Walsh juga memiliki kemampuan mengisi posisi tersebut.